Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hukum merokok dalam tradisi Islam menjadi perbincangan yang mendalam dan kompleks di kalangan ulama. Perspektif mereka terbelah menjadi 4 pendapat utama. Ada yang membolehkan dengan syarat, ada yang melarang dengan tegas, ada yang menganggapnya makruh, dan bahkan ada yang mengharuskan atau menyarankannya. Setiap pandangan ini didasarkan pada interpretasi dan penafsiran yang cermat terhadap nilai-nilai dan prinsip dalam ajaran Islam. Dalam eksplorasi ini, kita akan memahami lebih dalam bagaimana pandangan-pandangan ini membentuk pemahaman kita terhadap hukum merokok dalam konteks keagamaan. Pendapat pertama, pandangan ulama yang membolehkan merokok. Salah satu pandangan ulama yang membolehkan merokok didasarkan pada prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas yang mengharamkannya. Dalam konteks ini, beberapa ulama berpendapat bahwa merokok tidak secara eksplisit diharamkan dalam kitab suci Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah. Mereka berargumen bahwa tidak ada dalil yang tegas dan jelas yang menjelaskan bahwa merokok secara khusus diharamkan dalam agama Islam. Menurut mereka, jika suatu perbuatan dianggap haram, maka harus ada dalil yang tegas yang mengharamkannya. Sebagai tambahan, sebuah argumen yang sering diajukan oleh ulama yang membolehkan merokok adalah penafsiran yang salah mengenai hadis tentang tembakau yang berasal dari kencing iblis. Hadis tentang tembakau yang berasal dari kencing iblis adalah hadis yang tak bisa diterima. Mereka berpendapat bahwa hadis tersebut tidak secara spesifik mengharamkan tembakau, melainkan mengacu pada kebiasaan masyarakat pada saat itu yang mempergunakan tembakau dengan cara yang tidak semestinya, seperti mengunyah atau menghirupnya dengan cara yang tidak lazim. Oleh karena itu, penafsiran palsu terhadap hadis tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan merokok secara keseluruhan. Selain itu, sejumlah ulama yang membolehkan merokok juga mengemukakan argumen bahwa tembakau tidak memiliki potensi memabukkan. Mereka berpendapat bahwa efek merokok yang disebabkan oleh nikotin adalah rangsangan, bukan pemabukan. Oleh karena itu, merokok tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang haram, karena tidak melanggar prinsip dasar hukum Islam yang melarang pemabukan. Dalam pandangan mereka, selama merokok tidak menyebabkan kerusakan atau bahaya yang nyata, maka praktik ini bisa diterima dalam batas-batas tertentu. Sejumlah ulama salaf justru menghalalkan rokok dan menolak pendapat ulama yang mengharamkannya. Misalnya, Syekh Abdul Ghani Al-Nabilisi, pengikut mazhab Hanafi, dalam kitabnya Muntahabat Al-Tawarikh li Dimas'i, menjelaskan bahwa rokok tidak diharamkan dalam agama Islam. Beliau bahkan menulis dalam syairnya, asap rokok menggoda selera, pun semerbak kasturi tertandingi. Pahitnya, manis terasa, aneh, pahit kok manis rasanya. Syekh Abdul Ghani Al-Nabilisi juga menyebutkan bahwa rokok tidak termasuk najis. Seorang ulama lainnya, Syekh Sunan Effendi, yang dikenal dengan sebutan Alati Barma, seorang mufti dan pakar fikih bermazhab Hanafi pada zamannya, awalnya mengharamkan rokok. Namun kemudian beliau menarik kembali pendapatnya dan dengan tegas mengatakan bahwa yang mengharamkan rokok adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan yang memadai, tolol, zindik, dan takubahnya dengan binatang hina. Beliau menekankan bahwa rokok tidak seharusnya diharamkan dan menyarankan agar pecandu sufi bahkan memilih untuk merokok. Menurutnya, bahkan ada rahasia dari Allah yang terkandung dalam rokok yang menyiratkan banyak khasiat dan manfaat. Kemudian, Syekh Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitabnya Irsyadul Ihsan menyatakan bahwa rokok tidak diharamkan dalam Islam selama tidak membahayakan penggunanya.
Pandangan ini menekankan bahwa asalkan rokok tidak mengakibatkan bahaya atau kerusakan yang signifikan, penggunaannya dapat diterima dalam kerangka prinsip-prinsip Islam. Syekh Ali Al-Ajhur dalam kitab Ghoya Pebayan menyatakan bahwa hukum rokok adalah mubah selama tidak menyebabkan hilangnya akal sehat akibat merokok dan tidak membahayakan kesehatan tubuh. Pendapat ini juga diamini oleh ulama lain seperti Abdullah bin Muhammad Al-Hanafi dalam kitab Syarah Alumiyah dan Syekh Ahmad Al-Maliki. Salah satu ulama besar yang menegaskan bahwa rokok tidak haram adalah Kiai Haji Idris Marzuki, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kota Kediri, atau yang akrab disapa Mbah Idris. Beliau dengan tegas mengatakan, rokok tidak haram, saya sendiri juga merokok, dan tidak ada akibat apapun yang terjadi. Intinya, rokok dalam Islam dihukumkan tidak haram, asalkan tidak berbahaya bagi penggunanya. Mbah Idris juga menunjukkan bahwa beberapa ulama di Indonesia mengikuti pandangan yang sama, mengacu pada kitab Irsyadul Ihsan yang ditulis oleh Syekh Ihsan bin Syekh Muhammad Dahlan, penerus pondok pesantren Jampes di Desa Putih, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Dalam kitab tersebut, disampaikan bahwa terdapat 3 hukum terkait rokok: halal bagi yang menginginkan dan mampu, haram jika berbahaya, dan mubah yang artinya tidak haram namun juga tidak dianggap halal. Mbah Idris melanjutkan dengan mengatakan, jumlah ulama yang menghalalkan rokok jauh lebih banyak daripada yang mengharamkannya. Di Arab Saudi, perokok bahkan disertai dengan candu, dan itu sama sekali tidak membahayakan bagi mereka. Pendapat kedua, pandangan ulama yang mengharamkan merokok. Ulama yang mengharamkan merokok didasarkan pada prinsip larangan melakukan sesuatu yang membawa kerusakan. Mereka berpendapat bahwa merokok adalah kegiatan yang memiliki dampak negatif dan merugikan bagi kesehatan individu serta masyarakat secara umum. Beberapa dalil yang sering dikutip oleh ulama yang mengharamkan rokok adalah sebagai berikut. Pertama, ulama mengacu pada prinsip dasar Islam yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi diri sendiri. Ayat-ayat Al-Quran seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 195 dan surat Al-Isra ayat 33 menegaskan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari segala bentuk bahaya yang dapat merugikan diri sendiri. Hadis-hadis Nabi Muhammad juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari perbuatan yang dapat membahayakan tubuh. Ayat dalam surat Al-Baqarah 195 mengingatkan umat muslim untuk tidak menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dan untuk berbuat baik, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kedua, ulama yang mengharamkan merokok mengklasifikasikan tembakau sebagai barang muskir yang dapat memabukkan dan mempengaruhi pikiran serta perilaku seseorang. Barang muskir dianggap haram dalam Islam karena dapat merusak akal dan mempengaruhi kualitas ibadah seseorang. Dalam pandangan mereka, merokok juga dianalogikan dengan minum homer, minuman keras, yang juga diharamkan dalam Islam. Ketiga, ulama yang mengharamkan merokok didasarkan pada pemahaman bahwa tembakau mengandung berbagai zat beracun yang berpotensi merusak kesehatan tubuh. Zat-zat seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang terkandung dalam rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Ulama dari aliran ini meyakini bahwa merokok merupakan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan bertentangan dengan prinsip menjaga serta merawat tubuh yang dianjurkan dalam Islam. Sebagai contoh, syair Muhammad bin Jamil Zainu menekankan bahwa meskipun rokok tidak ada pada zaman Rasulullah, Islam datang dengan prinsip yang umum, yaitu mengharamkan segala sesuatu yang membahayakan tubuh, mengganggu orang di sekitarnya, atau menyia-nyiakan harta. Syekh Muhammad bin Ibrahim menyatakan bahwa rokok haram karena mengandung racun dan dianggap sebagai pemborosan yang tidak bermanfaat. Ulama dari Mesir, Suriah, dan Arab Saudi, termasuk syair Ahmad As-Sunhawi Al-Bahuti Al-Anjalabi, Syekh Al-Malakiyah Ibrahim Al-Qoni dari Mesir, An-Najm Al-Ghuzi Al-Amiri Asyafi dari Suriah, dan ulama Mekah Abdul Malik Al-Asyami, mengharamkan rokok karena dianggap membahayakan. Mereka berpegang pada pandangan bahwa merokok dapat merusak kesehatan secara serius. Dr. Yusuf Kordhawi juga menyatakan bahwa rokok haram karena membahayakan dan menegaskan bahwa seseorang tidak boleh menciptakan bahaya atau membalas bahaya
sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan bahwa rokok haram karena dapat melemahkan dan memabukkan. Namun, penjelasan tentang apa yang dikategorikan sebagai mabuk perlu diperhatikan lebih lanjut. Syekh Hasan Al-Syarnabila Al-Hanafi memberikan fatwa yang lebih tegas, menyatakan bahwa tidak hanya mengisap rokok yang haram, karena membahayakan kesehatan dan dapat melemahkan akal, tetapi juga haram bagi siapapun untuk menjual dan membeli rokok. Nuruddin Al-Banjari mengharamkan rokok dengan alasan banyaknya korban yang meninggal karena rokok. Namun argumen ini dipertanyakan karena lebih banyak orang yang tidak mati karena rokok dibandingkan yang meninggal karena rokok. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa asap knalpot mobil lebih berbahaya daripada asap rokok. Yang mengherankan dari perdebatan ini adalah tidak ada ulama yang mengharamkan asap knalpot. Kemudian, meskipun sangat anti terhadap rokok, Nuruddin Al-Banjari menggunakan dalil-dalil akli atau logika untuk mendukung pandangannya. Salah satu dalilnya adalah bahwa tembakau pernah disajikan kepada anjing dan kucing, namun mereka enggan memakannya. Dan menurutnya hal ini menunjukkan bahwa tembakau itu menjijikkan. Menariknya, meskipun Nuruddin Al-Banjari keras dalam penolakannya terhadap rokok, beliau pernah berguru pada beberapa ulama terkenal yang merokok, seperti Syekh Yasin Al-Fadani, seorang sufi yang ahli dalam ilmu hadits dan dijuluki sebagai Musnid Adun oleh murid-muridnya, termasuk di antaranya Dr. Ali Jum'ah yang menjabat sebagai mufti Mesir. Dalam majalah Al-Furqan, edisi tahun 1428 Hijriah, disebutkan bahwa beberapa ulama dari 4 mazhab mengharamkan rokok sebagai berikut. Mazhab Syafi'iyah, di antaranya adalah Ibnu Allan, yang merupakan pensyarah kitab Riyadhus Sholihin, Al-Adskar, dan karya-karya lainnya. Abdurrahman Al-Ghazi, Ibrahim bin Jamaah, muridnya Abu Bakar Al-Ahdal, Al-Qalyubi, Al-Buhairomi, dan sejumlah ulama lainnya dari mazhab Syafi'iyah juga menganggap rokok haram. Pandangan ini mencerminkan konsistensi dalam penolakan terhadap rokok dari berbagai ulama terkemuka dalam tradisi Islam, yang didasarkan pada pertimbangan kesehatan, moralitas, dan nilai-nilai agama yang mereka anut. Dalam mazhab Malikiyah, banyak ulama menegaskan larangan terhadap rokok dengan tegas. Kanun Muhashi dalam Syarah Abdui Baqi ala Muhtashor Al-Khalil menyatakan bahwa kebanyakan ulama Malikiyah saat ini melarang rokok secara keras. Abu Zaid Saidi Abdurrahman Al-Fashih, salah satu dari mereka, mengatakan bahwa rokok haram, karena mayoritas ulama meyakini bahwa rokok menyebabkan kemalasan dan kelemahan, serta memiliki kesamaan dengan Homer dalam hal memabukkan. Di antara ulama-ulama tersebut adalah Ibrahim Al-Laqani dan gurunya, Salim As-Sanhuri, serta ulama Malikiyah lainnya. Dalam mazhab Hanafiyah, beberapa ulama seperti Muhammad Al-Aini, Muhammad Al-Hawajah, Isa Asy-Syahawi Al-Hanafi, Sa'ad Al-Balhi Al-Madani, Mufti Istanbul Umar bin Ahmad Al-Mishri Abu Suud, dan lain-lain, juga menulis secara tegas tentang haramnya rokok. Sementara itu, dalam mazhab Hanabilah, para ulama sepakat bahwa rokok hukumnya haram. Di antara mereka adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Ibrahim, Mufti Kerajaan Arab Saudi sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Utsaimin, dan ulama-ulama Hanabilah lainnya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam berbagai mazhab dalam Islam, terdapat konsensus yang kuat terhadap haramnya rokok, didasarkan pada pertimbangan dampak negatifnya terhadap kesehatan, sesuai yang tercantum dalam majalah tersebut. Pendapat ketiga, pandangan ulama yang memakruhkan merokok. Pandangan ulama yang memakruhkan merokok didasarkan pada beberapa alasan yang berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebiasaan ini. Berikut ini adalah 2 argumen yang umum digunakan oleh ulama yang memakruhkan merokok. Pertama, salah satu alasan utama yang dikemukakan oleh ulama yang memakruhkan merokok adalah bau tak sedap yang dihasilkan oleh rokok. Bau asap rokok dapat menyebabkan gangguan bagi orang di sekitar perokok, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap bau tersebut, seperti orang-orang yang memiliki gangguan pernapasan atau alergi. Dalam pandangan ulama, merokok yang menghasilkan bau yang mengganggu orang lain adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat menciptakan ketidaknyamanan sosial. Oleh karena itu,
Mereka menganggap merokok sebagai perbuatan yang makruh, diharapkan untuk dihindari. Kedua, pandangan ulama yang memakruhkan merokok seringkali menghubungkannya dengan sebuah analogi dari hadis Nabi Muhammad tentang makan bawang putih mentah. Dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 564, Nabi Muhammad bersabda, "Siapa saja yang memakan bawang merah, bawang putih dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami. Karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia, yaitu bau tidak sedap." Nabi Muhammad melarang umat Islam untuk makan bawang putih mentah sebelum pergi ke masjid, karena bau yang kuat dapat mengganggu orang lain yang sedang beribadah di masjid. Analogi ini digunakan oleh ulama yang memakruhkan merokok untuk menunjukkan bahwa seperti bau yang mengganggu dari bawang putih mentah, bau asap rokok juga dapat mengganggu orang di sekitarnya. Dalam konteks ini, ulama memakruhkan merokok dengan tujuan menjaga harmoni sosial dan menghindari potensi gangguan atau ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok. Selanjutnya, Syekh Abu Sahal Muhammad bin Al-Waiz Al-Hanafi mengemukakan pendapatnya bahwa merokok dianggap makruh karena menurutnya, dalil yang menunjukkan kemakruhan merokok lebih pasti dibandingkan dengan dalil yang mengharamkannya, yang dianggapnya kurang pasti atau tidak kuat. Nahdlatul Ulama menganggap merokok sebagai perbuatan yang makruh, bukan haram. Menurut pandangan PBNU, kemakruhan merokok terkait dengan tingkat bahaya yang relatif dan tidak signifikan. Mereka berpendapat bahwa ada orang yang mampu merokok tanpa membahayakan dirinya, sementara orang lain bisa lebih rentan terhadap bahaya rokok, seperti TBC. Maulana Syekh Muhtar Ali M. Ad-Dusuki menyatakan prinsip bahwa tidak semua yang merugikan itu haram, dan tidak semua yang diharamkan itu haram hanya karena ada potensi merugikan. Begitu juga, tidak semua yang dihalalkan itu halal semata-mata karena ada manfaatnya. Pernyataan ini menggambarkan pendekatan yang lebih luas terhadap penilaian hukum dalam Islam, mengingatkan bahwa pertimbangan antara kerugian dan manfaat harus diperhatikan dengan cermat dalam menetapkan hukum terkait merokok. Syekh Muhtar juga mengingatkan bahwa tidak semua yang menjijikkan itu haram, buktinya Rasulullah enggan memakan daging dhop. Ketika para sahabat bertanya, "Apakah daging dhop itu haram?" Beliau menjawab, "Tidak haram, tapi saya tidak selera atau merasa jijik." Pendapat dari para ulama dan organisasi seperti NU dan Maulana Syekh Muhtar Ali M. Ad-Dusuki menunjukkan variasi dalam pandangan terhadap merokok dalam konteks hukum Islam, menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kemudharatan dan manfaat secara seimbang. Pendapat keempat, pandangan ulama yang menyarankan atau mengharuskan merokok. Salah satu narasi yang sering dijadikan dalil untuk mengharuskan merokok berasal dari kisah yang melibatkan seorang wali atau orang soleh yang mengalami penyakit tertentu. Dalam kisah ini, disebutkan bahwa Rasulullah memberi nasihat kepada wali tersebut untuk merokok sebagai salah satu cara untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani dalam kitab Jawahirul Bihar meriwayatkan kisah seorang wali bernama Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Maghribi yang sering bertemu dengan Nabi Muhammad baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Ketika Syekh Ahmad sakit parah, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang hukum merokok. Rasulullah awalnya diam, namun kemudian berkata, "Hendaknya kau merokok agar engkau sembuh." Setelah merokok, Syekh Ahmad benar-benar sembuh dari penyakitnya, bahkan kemudian menikah lagi dengan putri seorang gubernur. Kisah ini sering dianggap sebagai dalil oleh sebagian ulama yang mengharuskan merokok karena Rasulullah secara langsung memberi izin atau nasihat untuk merokok sebagai sarana untuk kesembuhan. Mereka berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu, merokok dapat diwajibkan atau diharuskan sebagai bagian dari upaya penyembuhan dari suatu penyakit. Syekh Ahmad bin Abdulaziz Al-Maghribi yang secara teratur menjumpai Rasulullah dan mendapat perintah untuk merokok sebagai sarana kesembuhan, dikenal sebagai seorang pemuka dan tokoh kepercayaan yang besar di masanya. Beliau juga dihormati sebagai seorang wali besar. Gus Dur, mantan Presiden RI dan ulama terkemuka, mengkritik fatwa yang mengharamkan merokok dengan alasan bahwa hal itu dapat meningkatkan pengangguran. Beliau berpendapat bahwa merokok bukanlah haram, melainkan dapat dipandang sebagai sunnah dalam konteks tertentu. Al-Arif Billah Syekh Ihsan Jampes Kediri
seorang ulama internasional yang dikenal luas, pernah menyusun sebuah kajian mendalam mengenai perbedaan pendapat tentang rokok dalam sebuah kitab tebal, dengan perbedaan pendapat tentang rokok setebal 53 halaman. Meskipun beliau adalah seorang perokok, pemikiran dan karyanya diakui di Timur Tengah dan Mesir, menunjukkan kompleksitas dalam memahami masalah ini. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, seorang waliullah terkenal yang dihormati oleh sesepuh mursyid tarekat, tidak memiliki sikap anti-rokok dan tidak pernah mengeluarkan fatwa mengharamkan rokok. Pandangan Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, seorang ulama sufi yang juga perokok, tidak dapat disimpulkan bahwa ia akan masuk neraka, hanya karena berpendapat bahwa merokok tidak haram. Dalam Islam, akhir dari seseorang hanya Allah yang mengetahui, dan penilaian akhir tergantung pada keseluruhan amal perbuatan dan keimanan seseorang. Kiai Haji Hamim Jazuli, Gus Miek, dan Alimul Alamah Al-Arif Billah Asyikh Muhammad Zaini Abdul Ghani, Tuan Guru Ijai Ala Idrus Martapura Kalimantan Selatan, yang merupakan wali mursyid terkenal, juga merupakan perokok dan tidak mengharamkannya. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam tradisi keilmuan Islam, terdapat berbagai pandangan dan praktik yang diijtihadkan oleh ulama, sesuai dengan pemahaman dan kapasitas keilmuan mereka. Secara kesimpulan, perbedaan pendapat di antara ulama merupakan hal yang umum dalam dunia keilmuan Islam, dan hal ini sudah ada sejak zaman dahulu. Hukum tentang rokok dalam Islam merupakan contoh yang unik, di mana fuqaha dan ahli tasawuf dapat memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan hukumnya, berdasarkan analisis mereka terhadap dalil-dalil dan prinsip-prinsip hukum Islam. Setiap ulama berusaha berijtihad sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam memahami dan mengartikan hukum-hukum agama. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.